Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk para mahasiswa, baik mahasiswa yang dibina Insani, kemudian mahasiswa yang tadi dari Malang, kemudian Jember, dan juga Madiun. Terima kasih atas kehadirannya untuk di mata kuliah Manajemen Proyek IT. Nah, untuk di sini saya akan coba untuk memaparkan sedikit tentang tata tertib. Jadi, sebelum sampai ke tata tertib, bahwa mata kuliah kita ini manajemen proyek IT terdiri dari 2 dosen ya. Yang pertama ada itu Bu Nining Purwatmini sebagai dosen senior, kemudian Mardis Yudi Putra saya sendiri. Jadi kita akan kolaborasi nanti untuk 16 pertemuan selama 1 semester. Di mana untuk pertemuan ini di pertemuan 8 nanti ada UTS, kemudian di pertemuan 16 itu UAS. Dan tentunya antara pertemuan 1 dan sampai dengan pertemuan 7 ada kemungkinan besar kita lakukan nanti formatif atau kata lainnya adalah kuis ya. Kemudian di pertemuan 9 sampai ke 15 juga sama akan ada satu kuis ya. Jadi total pertemuan kita sebenarnya benar-benar pertemuan ya 16 dikurang 4 jadinya ya totalnya itu. Kemudian pertemuan kita juga nanti diharapkan di 16 pertemuan ini mahasiswa bisa hadir ya, hadir baik nanti secara Zoom live gini maupun secara daring yang maksudnya adalah melalui e-kampus saja dapat hadir minimal itu 85% ya. Jadi mohon diperhatikan kehadirannya. Walaupun nanti tidak ada nilai khusus, nilai kehadiran di nilai akhir, tapi di sini kita menjadi poin penting, ada menjadi catatan penting dari para tim dosen untuk melihat kehadiran kalian. Kemudian juga diharapkan kehadiran ini kita nilai bukan hanya dari sisi tugas, tetapi dari sisi keaktifan, baik di menu diskusi yang ada di e-kampus ini, saya tunjukkan menu diskusinya di mana, kemudian juga di menu diskusi WA Group ya. Kemudian nanti diharapkan mahasiswa di awal wajib menghidupkan dulu video conference kalau kita lakukan pertemuan live Zoom seperti ini. Buat apa? Untuk melihat, memastikan bahwa keadaan kalian memang baik-baik saja ya. Jadi alangkah baiknya kita silaturahmi wajah juga. Jangan sampai nanti ketika dosennya lagi ngejelasin, ada yang mandi ya. Jangan sampai gitu. Itu terjadi video viral Bu soalnya gitu. Makanya saya harapkan tidak ada yang terjadi di sini. Nah, kemudian pertemuan kita itu dilakukan 2 teknik ya, ada teknik asinkronus dan sinkronus. Asinkronus artinya adalah kita melakukan pertemuan memang secara daring tetapi menggunakan LMS, yang artinya menggunakan LMS e-kampus. Jadi sistem informasi akademik Universitas Bina Insani itu namanya e-kampus ya. Jadi kita tetap hadir melakukan absensi, melakukan diskusi di sana, di materi diupload dan absensi pun dilakukan di sana. Apabila ada hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di diskusi ataupun di WA group boleh. Nah, mestinya kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti mohon untuk bisa disampaikan di WA group. Jangan japri agar teman lainnya bisa saling memahami ya. Memang ada pemalu ya. Pak, saya malu Pak. Pengennya japri aja deh. Ya kan nggak apa-apa, kan pakai baju, nggak usah malu ya. Kemudian itu pertemuan asinkronus kita. Kemudian yang kedua adalah pertemuan sinkronus. Nah, di pertemuan sinkronus kita lakukan pertemuan di secara Zoom, ya melalui Zoom ini pertemuan pertama sekarang kita lakukan. Kemudian pertemuan 3, kemudian pertemuan 5. Nah, lalu pertemuan 7 ya. Kalau biasanya secara default itu ini pertemuan 7 adalah melakukan formatif atau kuis yang saya sebutkan tadi. Lalu pertemuan 9, pertemuan 11, 13, dan 15 ya. Nah, itu kita lakukan secara sinkronus dan diharapkan bisa hadir tepat waktu ya supaya kita nggak terlalu banyak molor. Kalau kasihan teman yang di awal datang udah mah paket kuota menipis, nungguin teman yang telat ya, begitu mau mulai habis kuota ya. Jangan kayak gitu. Mohon kita memiliki komitmen bersama karena ini kita 16 pertemuan,
dan ada pertemuan-pertemuan yang harus sinkronus, mohon tepat waktu untuk melakukan Zoom. Dan juga maksimal keterlambatan sebenarnya kalau ini secara defaultnya saya buat 15 menit ya. Jangan lupa konfirmasi ya. Kalau misalkan memang sakit, misalkan maaf nih, sakit parah atau gimana, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, kemudian juga tolong gunakan pakaian rapi dan sopan, jangan cuma pakai kaos oblong ya, atau nanti pakai celana kolor doang ya, nggak sopan ya, walaupun kita daring, mestinya ya harus tetap memiliki attitude ya. Kemudian nanti bisa juga kalau mau bertanya boleh melalui chat atau langsung buka mood-nya boleh, unmute langsung mic-nya, kemudian langsung tanya jawab boleh. Ya, kemudian juga ini tadi udah saya sampaikan wajib diskusi di e-kampus atau di GWA Group. Barangkali ada teman yang belum hadir atau lihat tadi daftar absensinya, boleh diinfokan ya, supaya teman yang lainnya bisa bergabung. Ini seputar beberapa peraturan. Nanti kalau teman-teman yang dari luar, misalkan belum familiar dengan e-kampus, boleh japri ke saya untuk proses masuk ke menu e-learning-nya. Secara perlahan nanti akan saya bimbing ya. Oke. Kemudian ini deskripsi mata kuliah kita, nanti ini akan dilengkapin RPS-nya kita upload, kemudian materi juga kita upload, mohon bersabar dan ditunggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tata tertib, barangkali ada yang mau bertanya dulu, boleh, nggak apa-apa. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan? Ya, Amar. Amar mau nanya, Amar. Enggak, Pak. Enggak, Bu. Ya. Enggak, maksudnya sudah cukup gitu mau bilang. Enggak ada sih, udah jelas. Oke. Oke, kalau Ada? yang lain, kalau nggak ada, satu lagi saya tekankan bahwa mempersiapkan alat komputer, laptop, handphone, dan sebagainya sebelum mulai perkuliahan ya, dan jaringan juga. Mohon dipastikan benar-benar agar perkuliahan minimal di pertemuan sinkronus kita ini ya, agar tidak ada alasan, Pak, laptop saya rusak, itu kan alasan klasik ya. Kita kan diberikan akal supaya bisa berpikir untuk mencari solusi. Itu paling ya. Oke, mungkin itu sekian dari saya kembalikan langsung ke Bu Nining ya, bisa dilanjut sama Bu Nining untuk materi utamanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mardi. Kita tandem, bukan materi utamanya terus jadi saya doang. Siap, siap, maaf Bu. Oke, ini slide-nya bisa di-view mungkin ya, jadi supaya ada. Ini sedang loading Bu. Ya, oke. Jadi mata kuliah kita ini adalah manajemen proyek informasi. Sebetulnya manajemen proyek itu yang ini kalau saya ngajar selalu ini ya dua arah ya. Jadi saya tanya, maka saya mohon teman-teman semua tolong di unmute supaya kalau memang bisa jawab bisa langsung jawab ya. Jika Anda mendengar istilah manajemen proyek, apa yang sebetulnya yang terpikir oleh Anda? Itu ada dua kata. Jawab. Ya, langsung jawab aja. Buka mic-nya, nggak usah takut. Kalau salah pun tidak saya usir pulang, nggak apa-apa. Justru kita belajar itu supaya saya tahu sampai seberapa sebetulnya pengetahuan yang Anda miliki. Itu ada dua kata. Kata manajemen dan kata proyek. Sebelumnya, sebentar, saya mau nanya dulu. Siapa yang latar belakangnya informatika kecuali yang dari Bina Insani? Kalau Bina Insani memang dari teknologi informasi semua ya, teknologi informatika ya, Pak Mardi ya? Iya. Yang Bina Insani kan anak 31 semua itu. Iya. Yang dari Merdeka Malang, yang latar belakangnya dari informatika. Tolong, siapa saja? Axel dari mana? Saya dari teknik mesin, Bu. Oh ya, kalau yang dari Merdeka ini ada teknik mesin, ada teknik sipil ya? Ada teknik sipil. Oke. Kalau dari Mandala 6 orang dari ekonomi pembangunan. Nah, kemudian yang Prinda dari mana, Madiun? Saya teknik informatika. Teknik informatika sama dengan dari Bina Insani. Oke. Itu ada dua kata. Ada kata manajemen dan kata proyek.
Kita ingat, istilah manajemen itu sebetulnya diperuntukkan untuk satu kegiatan yang bagaimana? Tolong, dijawab aja dulu, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Mengelola gitu, Bu. Ya, mengelola. Oke. Mengelola itu dapat pengamen dulu ya dari teknik informatika. Manajemen itu mengelola. Mengelola itu ada 4 unsurnya. Apa saja? Rahmat masih ingat nggak Rahmat yang ngajar pengamen siapa waktu itu? Pengantar manajemen. Pak Hanif kalau nggak salah ya. Lupa. Mengelola. Ya mengelola itu ada 4 kata. 4 unsurnya apa? Waduh. Saya lempar ke mahasiswa lain. Saya lempar. Ya. Dengan amat melempar. Tolong, siapa yang masih ingat? 4 unsur dalam mengelola. 1, silahkan. Buka catatan juga boleh kok. Jadi suaranya nggak suara saya doang gitu loh. Suara yang lain-lain juga bunyi. Oke, silahkan siapa? Ya, Kevin. Kevin Analisa. Analisa. Analisa di kelima. Yang 4 ini aja unsur mengelola ini ada 4. Apa? Coba. 1. Sebelum analisa, Kevin. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Nggak apa-apa, salah. Salah juga nggak apa-apa. Saya meskipun daring, saya bayangin saya sedang pegang spidol dan nulis di whiteboard. Ya, ayo silahkan. Nggak apa-apa, salah. Ayo. Namanya Agung. juga Agung belajar. Setiawan, boleh. Agung, Ayo. ya, Gung, silahkan Gung. Apa? 4 unsur dalam mengelola atau 4 unsur dalam manajemen. Namanya proses kalau kita biasanya nyebutnya. Ya, silahkan. Oke. Masa udah mengipaskan bendera putih? Ya, apa, Vin? Ya, Planning. Kevin. Hah? Planning bukan? Apa itu? Planning. Oh, planning. Planning. Ya, planning. Oke, good. Planning atau merencanakan. Yang kedua? Pengorganisasian. Nah, mengorganisasikan. Ya, betul. Atau organizing. Terus 3. pengarahan. Mengarahkan atau actuating. Good. 4. Sama pengendalian. Pengendalian. Ya, tepuk tangan untuk Kevin. Terima kasih. Boleh. Ya. Jadi, perencanaan atau planning, organizing atau pengorganisasian, mengarahkan atau actuating, dan controlling atau pengendalian. Nah, di dalam manajemen proyek, itu juga 4 hal itu yang akan kita lakukan. Nah, sekarang proyek itu apa? Proyek itu apa? Bentar, ini ada. Ayo, boleh yang lain ditanya, dijawab. Proyek itu apa? Nah, sekarang kan ada 2 kata nih, manajemen tadi sudah tahu 4 unsurnya, sekarang ada proyek. Ada istilah proyek. Apa itu yang disebut dengan proyek? Ya, lihat di catatan yang lama-lama juga boleh kok. Namanya kita belajar. Kalau sudah ngerti semua ya saya terus bubar. Sama Pak Mardi nggak jadi ngajar. Justru karena kita menyamakan persepsi dulu apa itu sebetulnya manajemen proyek, maka sekarang saya ngobrol dulu. Minggu depan asinkronos, nggak bisa ngobrol kita. Kita nanti ngobrolnya pakai chatting. Jadi sekarang mumpung bisa ngomong, kita ngomong waktunya 2,5 jam lagi. Silakan. Apa itu? Proyek Dari apa? barangkali. Ayo, Dari. Ya, Dari silakan. Ya, coba aja nggak apa-apa. Unmute dulu. Nggak apa-apa, salah. Nggak saya laporkan ke KPU kok. Ya, silakan. Siapa lagi yang? Nah, itu lagi unmute dia. Saya, Ya, Prinda. proyek itu sesuatu yang dibangun. Sesuatu yang dibangun. Ya. Oke. Maksudnya dibangun gimana, Prinda? Mbak Prinda. Ya, kalau saya melihat seperti kayak proyek-proyek bangunan gitu kan ada satu kayak pondasi yang dibangun kayak gitu. Oke. Ada yang dibangun adalah maksudnya dari sebelumnya tidak ada, kemudian dilakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi ada. Ya, jadi seperti itulah yang dimaksud dengan proyek. Jadi tadi yang pertama adalah manajemennya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk sesuatu kegiatan yang awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya,
Itu manajemen proyek. Sehingga kita harus concern sama hal-hal yang sebelumnya belum ada, kemudian nanti menjadi ada. Nanti kita akan lebih detailnya lagi. Nah, kalau tadi Mbak Prinda menyebutkan seperti bangunan misalnya, pakai pondasi, kemudian ada dinaikkan dinding, kemudian atap, ada pintu dan sebagainya, itu bangunan. Sekarang kita bicara khusus untuk information teknologi. Apa sih sebetulnya bedanya antara proyek-proyek yang bukan IT dan proyek-proyek IT? Nggak ada. Nggak ada ya? Apa kira-kira? Atau mau cak udah nggak? Perbedaannya apa? Antara proyek yang IT dengan proyek yang bukan IT. Tadi dua definisi sudah betul. Ya, nah sekarang kita lihat. Tadi Mbak Prinda menyebutnya sebagai sesuatu yang bangunan, fondasi, dinding dan sebagainya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke yang akan kita pelajari pada 13 pertemuan ke depan. Apa sih sebetulnya proyek IT? Ya. Apa itu proyek IT? Nah, sekarang Anda yang dari sipil mesin mungkin belum kebayang, tapi coba teman-teman yang dari informatika. Apa sebetulnya kalau proyek-proyek IT? Apakah Anda bisa melihat wujudnya seperti kita melihat bangunan, kemarin saya lewat jalan ini udah 3 bulan. Kemarin nggak ada loh jembatan ini, kok tiba-tiba sekarang ada jembatan. Bisa dilihat. Tapi kalau misalnya Anda bicara tentang IT, kelihatan nggak? Kelihatan Bu. nggak? Kelihatan? Nggak kelihatan tapi kerasa, Bu. Nah, Samhana sama Rahmat berbalas pantun. Rahmat bilang kelihatan. Kalau Samhana bilang nggak kelihatan tetapi terasa. Coba sekarang Rahmat dulu jelaskan. Yang dimaksud dengan kelihatan contohnya seperti apa? Ya, kelihatannya itu kalau misalnya kita akses melalui sebuah perangkat gitu. Kayak misalnya kita lihat ada website gitu, Bu. Ya kan kalau ngakses website kan harus ada perangkatnya. Nah, justru emang nggak bisa dilihat kalau tanpa ada perangkat gitu, Bu. Ini Rahmat ini jumping to the conclusion, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, Rahmat membayangkan ada sebuah website yang sebelumnya belum dibangun. Kemudian Anda membangun sebuah website. Itu proyek. Dari website belum ada menjadi website yang ada. Itu sebuah proyek. Kemudian kita baru bilang, oh iya ternyata websitenya sudah ada. Kalau kita menggunakan perangkat. Sekarang pertanyaan saya ke Rahmat dulu. Apakah perangkat itu menjadi bagian dari proyek atau tidak? Iya, Bu. Itu udah bagian dari proyek. Nah, jadi kita punya dua aspek. Aspek yang istilahnya Samhana tadi tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Sementara supaya bisa kelihatan oleh Rahmat dimasukkanlah unsur yang disebut dengan unsur peralatan. Nah, ini kita kemudian juga ketemu dua. Ada software, ada hardware. Di dalam proyek IT, kita tidak mungkin menghindarkan dua hal ini. Software kita bangun, tanpa hardware kita tidak bisa menikmatinya. Sementara kita punya hardware, kalau tidak ada software yang dibangun, maka kita tidak bisa menikmati yang disebut dengan proyek-proyek IT. So, manajemen proyek dalam IT itu adalah mewujudkan sesuatu yang tidak ada, yang meliputi sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada, yang meliputi software, hardware, dan brainware, menggunakan brainware. Itu tadi slide-nya belum keluar. Oke. Sekarang Mas Mardi kita masuk ke slide berikutnya. Coba saya lihat, saya mesti ngomong apa. Nah, ini tadi yang sudah kita bilang ya. Jadi manajemen proyek, usaha sementara yang dilakukan untuk produk, layanan, atau hasil yang nyata. Tadi sudah disebutkan. Saya tidak mengulang definisi tentang manajemen lagi karena itu adalah yang lama. Tetapi sebentar, Mas Mardi naik lagi Mas Mardi. Yang tadi aja dulu. Nah, jadi ada produk, ada layanan, ada solusi, ya.
Kalau Anda misalnya website, tadi Rahmat kan bilang, misalnya website sebelumnya ada, sebelumnya tidak Belum ada. ada. Sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Itu adalah yang kita sebut dengan produk dalam tanda petik. Produk itu atau jasa lah ya. Kemudian gunanya untuk apa website itu? Gunanya untuk apa? Sekarang kita ngomongnya website dulu dah. Tujuan dari kita membangun sebuah website itu sebetulnya untuk apa? Layanan Biasanya informasi, Bu. mempromosikan sebuah Nah, produk. memberikan informasi. Suaranya siapa itu? Dery ya? Dari Bu. Oh, Dery juga ada yang gondrong. Ini temannya Bekasi nanti pada niru nih. Teman-teman Bekasi pada niru. Oke, nggak apa-apa, boleh. Dery bilang, untuk informasi. Nah, itulah makanya yang namanya teknologi informatika itu adalah teknologi yang memudahkan orang mendapatkan informasi. Itu yang disebut dengan layanan. Anda membuat web, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi. Kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Ya, bisa saja informasi itu ya hanya informasi saja, tetapi kemudian yang ketiga, informasi itu tujuannya adalah untuk memberikan solusi. Pada siapa solusi kita berikan? Pada siapa solusinya? Kalau kita bilang web lagi, balik lagi ke web. User. Usernya siapa? Usernya siapa? Kalau misalnya kita buka web, oh ini ada web. Usernya siapa? Kalau saya bilang ini owner, siapa? Usernya siapa? Pengunjung website itu. Pengunjung website. Cuma dia doang kah? Si pengunjung website saja kah? Atau ownernya website juga? Ayo. Website juga. Nah, jadi yang namanya user itu jadi dua juga. Ini ada website nih, yang di belakangnya namanya owner dari website, yang di depan itu adalah pengunjung website. Dua-duanya mendapatkan keuntungan, memberikan solusi. Yang punya website jadi orang tahu apa yang dia kerjakan, yang nonton website orang jadi tahu, oh iya ternyata unit-unit ini mau namanya instansi, mau namanya perusahaan, sekolah atau segala macam semua bisa diketahui apa kegiatannya, apa aktivitasnya, apa yang mereka miliki. Semua itu kita sekarang berada di era seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya supaya ini tadi kita bisa menghasilkan produk yang tujuannya untuk memberikan layanan atau solusi, memberikan manfaat baik untuk si owner yang membangun maupun si user yang menikmati pembangunan itu. Dan sekali lagi, semuanya harus mengacu kepada informasi. Ini ada sebetulnya orang tuh salah kaprah. Teknologi informasi itu sebetulnya dua kata yang berbeda, dua kata yang digabungkan. Itu tidak satu. Informasi yang dideliver berdasarkan teknologi. Kalau dulu mau ngasih tahu orang ada yang meninggal atau mau ngundang orang pakai kentongan, itu apalagi kalau di Jawa itu. Di Jawa Tengah tuh saya tuh lama di Jogja. Itu kalau di Gunung Kidul tuh kalau misalnya ada yang mau nikah tong gitu. Terus woro-woro, istilahnya woro-woro, diberitahukan kepada para khalayak besok ada akad nikah. Nah, itu yang informasi yang zaman dulu. Informasi untuk apa? Informasi untuk mengkomunikasikan suatu kegiatan. Zaman sekarang di era revolusi industri 4.0, maka itu semua sudah dimasukkan ke dalam apa yang disebut dengan teknologi. Sebetulnya informasi itu sesuatu hal yang memang sudah ada, tetapi kemudian karena kita sekarang memiliki ada cloud computing, ada data transformasi menggunakan kabel, itu semua, maka informasi tadi deliver melalui peralatan itu. Nah, itulah sekarang yang akan kita bicarakan. Sebetulnya proyek itu tidak sesuatu hal yang aneh, berbeda, tetapi memang yang harus kita ada di dalam kepala kita itu adalah dia harus memberikan layanan, solusi untuk memberikan informasi dan komunikasi berbasiskan teknologi. Sampai di sini, ada yang mau nanyakan? Silahkan yang mau tanya, ada yang mau konfirmasi atau bagaimana? Saya beri waktu, silahkan, tidak usah takut.
Saya nggak makan orang kok. Ya, oke, silakan. Siapa yang mau tanya? Halo? Yang barangkali belum paham, ayo ditanya. Atau konfirmasi. Oh, Bu atau Mbak. Jangan panggil saya Mbak lah. Nanti Pak Mardinya yang komplain. Ya, saya pernah mendengarkan definisi tentang manajemen proyek IT nggak seperti yang Bu Nining bilang. Bisa aja nggak apa-apa. Ya kita diskusikan. Kita diskusi kok. Nggak apa-apa. Sayang kalau sudah jauh-jauh. Saya ada di Bekasi Barat, di pinggir Kalimalang. Mungkin ada yang dari Cibitung, ada yang dari Tambun, ada yang dari Cikarang, apalagi yang dari Jember. Ke Jember itu naik kereta 12 jam kalau dari Gambir. Ya, kelewatan kereta enggak sih Jember? Enggak ya? Yang dari Jember belum ada yang masuk kayaknya sini. Pas banget nih Mas Mardi, bener. 6 orang Jember belum terkonfirmasi ini. Nah, belum ya Bu? Ya, bener ini 6 orang ini kan kita 43 ya? Iya. 37 yang sudah ada di dalam. Iya. Oke, Madiun berapa jam ya kalau dari Jakarta? Mbak Prinda pernah ke jalan-jalan ke Jakarta? Oh, belum, Bu. Belum. Sekali-sekali ke Bekasi. Kalau saya naik kereta dari Gambir ke Blitar itu 16 jam. Kalau sampai ke Madiun mungkin berkurang sekitar 3 jaman, 13 jam sampai Madiun. Teman-teman dari Malang, reka-reka ngalam. Ya opo cak kabare aku enggak cak tuh Surabaya. Ya opo rek? Ke Madiun 10 jam. Oh ya betul, Muhammad Zainuddin. Terima kasih. Kalau gitu kemarin naik keretanya kereta Bumel itu saya, lelet soalnya. Ada yang ngechat Mas Mardi. Iya, saya baca Bu. Ada yang ngechat ke Madiun 10 jam, iya. Sekarang sedang nggak berani jalan-jalan. Ya kita ketemu muka sama muka gini aja dah. Ayo siapa? Merdeka. Reka-reka ngalam. Ada nggak yang mau konfirmasi? Pakai chat juga boleh kok. Nanti saya baca. Yuk, siapa lagi? Silahkan. Nanti kalau yang dari Malang nggak ada yang aktif, saya lapor Bu Parawiyati. Bu, mahasiswanya pada diem aja. Saya. Bu Parawiyati itu apa sih? Warek 4 ya? Warek kemahasiswaan ya? Ya, teman-teman Merdeka. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu dari Bu Parawiyati itu WR1. WR1. Oh, WR1. Wakil Rektor. Oh ya, Wakil Rektor itu saya kebetulan koordinator program Permata dari Bina Insani. Jadi yang kemarin buka chatting sama teman-teman dari perguruan tinggi lain itu adalah itu saya. Bu Parawiyati itu teman saya. Warek 1 ya? Ya Bu. Ayo silakan ayo kita ngobrol aja ini, nggak usah serius-serius amat. Nanti seriusnya nanti pertemuan ketiga, pertemuan keempat, 5, nah itu baru serius. Soalnya kita udah mulai masuk ke perencanaan. Oke, kalau nggak ada yang mau konfirmasi, kita lanjut aja Mas Mardi. Yuk kita lanjut dengan slide berikutnya. Nah, oke, ini sebetulnya saya salah ngirim ke Mas Mardi yang belum pakai animasi. Oke, nah di dalam proyek itu kita punya sebetulnya ini ada 6 ya, ada 6 sasaran cakupan organisasi, waktu, biaya, dan kualitas. Tetapi sebetulnya itu terdiri dari 5 ya. Jadi ada sasaran dan cakupan, ada organisasi, dan kemudian itu yang disebut dengan triple project constraint. Nah, sekarang saya akan ceritakan dulu, saya ngobrol aja. Sasaran proyek. Nah, tadi Anda sudah bicara. Yang disebut dengan sasaran proyek itu sebetulnya apa sih? Apa? Sasaran proyek itu sebetulnya apa? Tadi kita yang slide sebelumnya kan kita udah bicara. Ada 3 hal sasaran proyek. Menghasilkan produk. Apalagi yang kedua? Ayo. Produk atau jasa lah. Terus yang kedua? Layanan atau solusi. Layanan dan solusi. Ya, jadi ada 3.
produk, layanan, dan susul itu sasaran. Ya, itu yang disebut dengan project goals. Nah, nanti project goals ini akan kita terjemahkan, nanti ada slide berikutnya yang akan saya sebut statement of work. Statement of work atau SOW. Ini kalau saya nulis di besok saya mau beli ini mau beli whiteboard di belakang. Saya tulis SOW. SOW atau statement of work. Statement of work itu apa yang akan kita capai dari proyek yang kita desain. Ya. Nah, nanti statement of work itu kita masukkan dalam cakupan proyek. Saya kembali ke Mbak Brinda tadi. Misalnya gini, dalam pikiran kita saya mau bikin rumah. Ini dulu yang gampang, yang kasat mata ya, supaya nanti kita larinya ke IT lebih gampang. Sasaran kita adalah solusinya apa? Solusi saya adalah membuat rumah. Saya belum punya rumah, saya akan mencari solusi dengan cara membuat rumah. Nah, kemudian statement of work saya itu apa? Statement of work saya adalah membangun rumah. Nah, selesai belum statement of work dengan membangun rumah? Kata-kata membangun rumah. Selesai belum? Halo? Sudah selesai belum? Siapa tadi? Mbak Brinda? Ayo tanggung jawab nih. Tadi nyebut bikin rumah. Sudah selesai belum? Membangun rumah belum. Kenapa? Karena kan apa ya tadi lupa tadi. Oh, jangan Belum lupa. spesifik. Nah, belum spesifik. Siapa yang bunyi tadi? Belum spesifik. Samhana. Tamhana, belum spesifik. Spesifiknya bagaimana? Coba. Spesifiknya bagaimana? Samhana? Ayo, Iya, kamu. Bu, maaf. Tadi ngelek-ngelek, Bu. Ngelek, oke. Kamu Maaf, Bu, pertanyaannya tadi apa? Kalau kita bilang membangun rumah, cukupkah kita hanya bicara membangun rumah saja? Tadi sudah ada yang bilang belum spesifik. Spesifiknya belum. bagaimana? Belum spesifik karena kan rumah yang seperti apa. Nah, Gitu. rumah yang seperti apa? Ya kan? Seperti apa itu saja masih banyak lagi kan? Luasnya berapa? Lantainya ada berapa? Terus apa lagi? Yang paling penting itu sebetulnya apa? Ada berapa kamar? Nah, tapi sebetulnya yang paling ujung yang harus kita perhatikan itu sebetulnya apa? Apa sebetulnya? Yang paling penting dari sebuah kegiatan itu apa sebetulnya? Kepikir nggak? Spesifik, oke. Gedenya seberapa, kamarnya berapa, jendelanya madep mana, pakai atap apa enggak, dipagerin apa enggak, nempel tetangga apa enggak, mau dihuni berapa orang, itu spesifikasi kita di dalam menyebutkan proyek kita. Tapi sebetulnya yang paling penting bagi kita apa sebetulnya? Ini kalau Anda lihat slide-nya bisa tahu. Ayo. SDM bukan, Bu? Waktu, biaya, kualitas. Nah, tuh, Derry. Tapi yang paling penting dari 3 itu yang mana, Derry? Biaya, Bu. Biaya, betul. Pinter. Nggak percuma kamu jauh-jauh dari Malang datang ke Bekasi. Ya, oke ya. Jadi cakupan itu sebetulnya nanti akan kita tanyakan adalah tadi spesifikasi tadi yang seperti Samhana katakan itu yang disebut dengan kualitas. Kualitas itu belum tentu mutu, tetapi kualifikasinya seperti apa. Berapa luasnya, akan dihuni berapa orang. Tentu beda kalau rumah untuk asrama dengan rumah untuk tinggal pasangan suami istri muda yang hanya berdua, kamarnya cukup 2. Nah, tapi ujung-ujungnya yang penting adalah berapa sih duit yang Anda anggarkan untuk itu semua. Nah, terkait juga berapa waktu yang Anda alokasikan untuk membangun rumah itu. Nanti kaitannya panjang lagi ya. Kalau misalnya gini, saya mau bangun rumah saya sendiri yang ngerjain. Nyangkul sendiri, masang pondasi sendiri. Emang biayanya murah hanya untuk barang yang kita beli. Tapi apa yang akan kita korbankan? Apa yang kita korbankan? Waktu. Diri sendiri. Diri sendiri. Benar, diri sendiri. Sampai tua rumahnya belum jadi. Karena mengkorbankan diri sendiri, ya kan? Karena memang murah. Tapi waktunya jadi panjang banget. Ya enggak?
Nah, itu juga kemudian, nah itulah nanti yang akan kita masukkan ke dalam organisasi proyek. Mau kita kerjain sendiri atau kita subkontrakan atau kita minta bantuan tetangga. Nah, itu nanti masuk ke dalam organisasi. Jadi slide ini menceritakan apa yang akan kita buat, kegiatan apa saja yang kita akan lakukan untuk mencapai sasaran ini, ya kita sebut cakupan. Nah, kemudian kualitasnya seperti apa? Ya, kualitasnya kan ada itu di situ kualitas. Kualitasnya seperti apa? Itu tadi harus dideskripsikan secara detail. Kemudian yang penting adalah waktunya berapa lama yang akan kita dedikasikan untuk sampai proyek itu selesai. Ingat, waktu adalah waktu yang didedikasikan untuk proyek itu berdiri. Ya kan? Nah, dari situ nanti kualitasnya seperti ini, waktunya seperti ini, maka muncullah biayanya berapa. Jangan lupa, kalau Anda sudah ada yang berbisnis untuk bikin web, bantu-bantu teman bikin web, sudah ada teman-teman dari informatika? Siapa yang udah? Siapa yang sudah bikin web? Rahmat. Alfian? Rahmat, oke. Iya Bu, saya. Rahmat, ya oke. Rahmat kalau bikin web berapa lama? Saya alhamdulillah 2 hari Bu. Alhamdulillah 2 hari. Itu web kecil-kecilan. Kalau misalnya dari mulai dimintain tolong orang, Rahmat tolong bikinin web untuk sebuah organisasi atau apalah. Sampai web itu selesai, kira-kira berapa lama? Kalau cuma bikinnya doang di depan laptop mungkin 2 hari. Tetapi kan kamu, saya butuh 4 harian lah paling. nah, Ya. tadi kamu bilang 2 hari, yang 2 hari lagi mau kamu pakai buat apa? 2 hari itu kayak komunikasi, terus analisa kebutuhannya gitu. Nah, analisa kebutuhan. Sebetulnya analisa kebutuhan, kalau kita kembali ke slide kita ini, apa sebetulnya yang ingin kamu deskripsikan di situ? Itu biaya, kayaknya di sini biaya. Belum. Kamu tuh mata duiten itu ntar dulu. Kualitas dulu kan? Tahu nih, Mat. Ya, kualitas loh, nggak apa-apa. Tahu Rahmat, Ya, kualitas kan? Oh iya, Rahmat kualitas. berkomunikasi dengan usernya, dengan ownernya. Pak, maunya web yang mana? Web yang aktif atau web yang pasif? Portalnya seperti apa? Kan terus kamu bikin. Bener nggak Pak seperti ini? Oh belum, itu bisa mondar-mandir berhari-hari kan? Oh iya, betul. Ya, makin besar organisasi yang kamu layani, maka akan semakin besar juga atau semakin lama juga mondar-mandir. Ini kamu masukkan ke dalam durasi proyek, Bro. Jangan di luar, karena waktumu untuk mondar-mandir, untuk mengumpulkan informasi, untuk membuat perencanaan ini tadi, ini sudah masuk ke dalam perencanaan proyek yang tadi kita bicara. Dan itu masuk ke dalam waktu. Kaitannya sama apa nanti? Kaitannya sama waktu. Iya, waktu kan? Kan artinya waktunya harus jadi gini, kamu bikin web berapa lama, Mat? 2 hari, Bu, selesai. Begitu kamu 4 hari tak marahin loh. Karena kamu bilangnya 2 hari janjinya. Padahal sebetulnya kamu punya waktu lagi sebetulnya untuk mencari informasi untuk mendapatkan kualitas seperti yang diinginkan. Ya. Kaitannya nanti sama apa? Kualitas. Kualitas. Terus sama apa lagi? Terus kayak kesesuaian. Kamu jadi malu ngomong biaya, takut diwakilang mata duitan. Iya. Ya sama biaya lah. Ya sama biaya lah. Emang itu udah kebutuhan, Mat. Iya, itulah sasaran kita. Lo nggak pakai biaya, ribet lo ntar. Ya. Oke, ini teman-teman dari Jawa Timur nih nggak apa-apa ya. Saya biasa ngobrolnya begini. Jadi Anda harus membuat suatu cakupan proyek yang nanti kaitannya dengan perencanaan Anda adalah untuk mendapatkan kualitasnya seperti apa, kemudian untuk melihat nanti membutuhkan waktu berapa lama, jangan hanya nanti kita akan melihat yang namanya proyek life cycle ya, sehingga kita tahu waktu yang kita
dedikasikan untuk membangun proyek kita berapa lama. Nah, kaitannya nanti akhirnya sama biaya. Kenapa kok saya meletakkan lingkaran-lingkaran itu seperti ini? Itu ada gunanya, bukan asal aja ya gambar ini ya. Jadi kualitas itu ya di kanan menjadi sasaran kita. Kemudian waktu yang akan kita pakai untuk membuat kualitas seperti itu berapa lama. Nah, itu nanti kaitannya dengan biaya berapa yang akan kita alokasikan untuk itu semua. Butuh biaya berapa. Nanti tinggal ownernya, dia punya budget berapa untuk membangun web. Itu yang harus kita di dalam kepala kita itu aspek-aspek ini yang harus kita masukkan ke dalam manajemen project. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau nanya? Ntar dulu Mas Mardi, ayo nanya. Karena sekarang kalau udah mulai kayak gini, kalau nggak ada yang nanya, itu pada tidur pasti. Ayo. Waduh. Ayo, siapa yang mau nanya? Silahkan nanya. Ini Alfian nanya, Alfian. Nanya apa ya? Bentar, Pak. Saya juga masih bingung. Ya itu justru bingung itu bagus. Banyak yang mau ditanya kalau bingung itu. Farhan ada yang mau ditanya, Farhan? Ada, Bu. Tapi beda ya Pak Mardi, ngajar kelas yang isinya cowok semua, sama ngajar yang cewek semua. Kalau cewek itu ada yang disuruh nyuci piring lah, ada yang disuruh beli sayur lah. Kalau saya kan begitu sih, Bu? Ada loh, saya kan ngajar anak manajemen kan gitu. Ini anak-anak IT itu khusuk semua di depan laptop. Ya, ada yang Bu sebentar saya disuruh beli gas sama mama saya. Ya udah sana. Ya sudah sana beli, nggak usah balik lagi saya bilang gitu. Oh ya Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan, Sopo. Mas Mat. Bu, ya. Ya, Pak Mat. Kan misalnya nih, kita kan lagi ngerjain lah istilahnya ngoding gitu kan. Itu buat website gitu. Nah, terus kita udah ngelakuin apa yang udah yang kayak user minta. Nah, itu terus si user selama kita lagi ngerancang gini, terus tahu-tahu usernya minta nambah sesuatu gitu. Nah, nambah sesuatunya ini kayak kalau saya perhatiin itu kayak butuh nambah biaya lagi. Itu kira-kira kita boleh nggak Bu nurutin kata-kata permintaan dia di luar kesepakatan di awal gitu? Oke, good. Pertanyaannya bagus. Ini udah aplikatif banget ini ya. Sebetulnya itu nanti ilmu kita di belakang tapi nggak apa-apa nih. Sekarang didiskusikan sekarang lebih enak nih. Nanti ke depan saya akan merefer omongannya Rahmat ini ya, Mat ya. Tak catat loh ya. Jadi gini, ketika Anda melakukan komunikasi, tadi kan Rahmat udah bilang, saya akan mengkomunikasikan butuhnya si user ya, istilahmu user ya. Butuhnya si user itu kualitas yang seperti apa. Ya kan? Deal, ya kan? Deal, tos, bikin kontrak. Bikin kontrak nggak? Bikin lah ya. Bikin. Harus bikin kontrak. Kalau nggak bikin kontrak, itu yang namanya bego itu. Yeah. Harus bikin kontrak. Meskipun kecil-kecilan, tetap harus ada kontrak, sign on materai. Ya. Ya. Disepakatilah untuk kualitas seperti itu, biayanya sekian. Begitu ya. Nah, kemudian di tengah jalan ternyata mungkin si usernya mikir, oh iya ya ternyata kok bagus juga nih ditambahin ini. Ada kan yang disebut dengan istilahnya apa? Addendum kontrak. Ada itu di dalam manajemen proyek. Nanti kita itu sebetulnya bahan untuk pertemuan ke-13 ya. Pertemuan ke-13 nanti akan kita bahas 13 atau 12 gitu, addendum kontrak itu. Ya. Ada addendum kontrak, tapi karena udah ditanya sekarang ya nggak apa-apa, boleh aja. Iya, karena addendum. Kan ada waktu biaya kualitas gitu ya, saya rasa ada korelasinya gitu. Iya, benar. Ya, ada addendum. Jadi nanti bicarakan lagi. Oke Pak, kemarin kan, nah itulah makanya orang-orang yang bekerja di proyek itu harus punya administrasi. Ini juga sebetulnya bahan untuk pelaporan proyek, bahan kita di pertemuan ke-14 atau 13. Di mana Anda harus rapi administrasi. Yang saya perhatikan, beberapa kali saya ngajar manajemen proyek di teman-teman IT, biasanya mereka kurang rapi di dalam teman-teman yang ini ya, teman-teman mahasiswa yang pada bisnis, itu kurang rapi dalam administrasi.
Anda rekrutlah satu orang yang ngerjakan administrasi. By project aja, mereka hanya diminta untuk melakukan administrasi. Itu untuk apa gunanya? Untuk menunjukkan kepada owner atau user yang ngontrak kalian itu bahwa kita kemarin sepakatnya ini loh. Poin-poin ini yang kita sepakati dengan harga segini ini. Ya. Nah, begitu Anda nambah poin, maka akan ada satu energi yang Anda keluarkan. Kan Anda tuh, nah ini kekhasan dari manajemen proyeknya IT itu adalah barang yang kita keluarkan itu nggak kelihatan karena kita bicaranya brainware. Kalau Anda misalnya nyangkul, itu kelihatan, oh ya keringetan karena nyangkul. Tapi kalau Anda ngoding, nggak kelihatan. Karena yang bekerja adalah otak kalian. Tapi itu harus tetap diperhitungkan dalam budget. Ya, nah bicarakan sama ownernya, bicarakan dengan usermu itu, ini ada pengorbanan lagi waktu, pengorbanan lagi saya harus nambah kegiatan, maka saya minta adendum tambahan. Sehingga nanti dibuatlah adendum kontrak karena ada item-item ini yang ditambahkan. Boleh. Itu di dalam hukum bisnis juga memang diizinkan. Tapi jangan terus ngerundel di belakang. Nyuruh-nyuruh lagi kagak nambah-nambah, jangan gitu. Iya, Bu. Nah, maka Anda itu ya, teman-teman maaf yang dari Jember dan dari Madiun dan dari Malang, di Bina Insani itu Fakultas Teknologi Informatika itu diajari juga mata kuliah komunikasi ya, ada kan? Ada. Ya, mata kuliah komunikasi kalau nggak salah sekarang semester ini yang ngajar Pak Adrianus kalau nggak salah. Nah itu tujuannya adalah yang untuk seperti itu. Ketika Anda bagaimana bertemu, berkomunikasi dengan klien Anda ketika mencari informasi tentang kualitas yang akan mereka minta dalam sebuah kegiatan apapun, kemudian bagaimana melakukan analisa, mengkomunikasi itu tujuannya seperti itu. Nah nanti juga kemudian Anda belajar sebetulnya yang kurang hukum bisnis, tapi nggak apa-apa nanti bisa dipelajarin sendiri. Oke, ada lagi yang nanya? Jadi clear ya, Rahmat ya, adendum ya. Ya, Nanti Bu. kalau dapat proyek kamu jangan lupa loh, ngajak saya kemana gitu. Wah, udah diincer saya, Waduh. teman saya sendiri, Bu, mah. Bu, tekin aja Bu, Rahmat Bu, emang Bu. Lagi banyak project Bu, dia. Awas lo ya kalau nggak selesai kuliahnya loh, Rahmat. Ya, oke, siapa lagi? Dwi Nur Cahya Utomo. Dari mana? Bina Insani juga. Ini yang kebetulan di depan saya ini Pak Mardi, Farhan KA, Rahmat, Alfian, sama Dwi Nur. Yang lain nggak kelihatan. Gimana caranya supaya bisa kelihatan ya? Ada panah bawah, Bu. Panah bawah. Ya, arahkan kursornya paling bawah, nanti ada panah. Ke fotonya itu, Bu. Fotonya, foto kita? Iya, foto yang paling bawah kan ada siapa, Bu? Foto yang paling bawah itu. Dwi Nur Cahya Utomo sama si Iya. Alfian? Ya, arahkan yang paling bawah aja, Bu. Kursornya nanti ada tanda panah bawah muncul. Oh, terus oh iya. Axel nongol, Brinda nongol, Indra Wahyudi, Derry, ya oke. Oke. Lagi, ada lagi yang mau tanya? Yang lain, teman-teman dari luar kota iya, silakan. Bu. Saya mau nanya Bu. Apa Alfian? Misalnya kan kayak Rahmat gitu Bu, dia minta nambah, tapi di proposalnya itu udah segitu. Terus kan otomatis kan kita harus minta biaya tambah lagi dong. Ya, kan, adendum Bu, ya? tadi, ya adendum tadi ya. Terus misalkan dari dia, oh masa harus bayar sih? Kan nambah ini doang. Nah itu gimana Bu? Nah iya Bu, biasanya ada tuh klien yang, kenapa bayar lagi sih? Kayak gitu kan tuh, ini Bu. gampang, kayak gitu. Ini Padahal cuma ya Allah. nambah ini doang, fitur ini doang. Ya. Kalau bangun rumah masih mending kali. Biasanya gini, gini ya, saya tuh kadang-kadang kalau ngajarin yang kayak gini kayaknya sih tricky banget ya, tapi ya nggak apa-apa ya, pengalaman saya jadi konsultan dan sebagainya mungkin memang perlu ditularkan juga ke kalian. Ya. Jadi gini, kata-kata doang itu tuh sebetulnya di dalam bisnis nggak boleh ada, ya. Kata-kata doang tuh nggak boleh ada. Siapapun kita dari sisi kita sebagai konsultan maupun dari sisi user itu juga kata-kata doang tuh nggak boleh ada. Tapi kan paling sering dipakai sama orang. Ya. Jadi gini, kita bukan
licik, tetapi kita harus memperhitungkan. Ya. Untuk mengantisipasi munculnya kata-kata doang itu. Jadi ketika Anda melakukan perhitungan pertama proposal, ada yang namanya over budget. Ya, jadi over budget atau apa ya istilahnya. Nah, orang akuntansi punya istilah, tapi kalau saya bilang over budget sih. Jadi ada tambahan biaya yang nanti akan menjadi kita alokasikan untuk kata-kata doang tadi. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang nambah, terus kemudian dia dia mau menambah kerjaan tapi dia nggak mau nambah biaya, maka kita sudah masukkan di situ. Besarnya antara 10 sampai 15% biasanya dari nilai kontrak yang awal. Nah, kalau sampai doangnya itu muncul berkali-kali sehingga 10 sampai 15% itu kemakan semua, ya memang kalian harus belajar lagi. Jadi gini, kita sudah punya pikiran bahwa kalau proyek pertama itu rugi itu wajar. Proyek kedua harus tidak boleh untung. Artinya tapi jangan rugi. Boleh tidak untung, Boleh tidak untung tapi tidak boleh rugi. Kalau sudah proyek ketiga, keempat, kelima masih kayak gitu berarti kita yang bego. Jadi kalau masih proyek pertama belum mengantisipasi doang nggak apa-apa. Proyek kedua, ketiga mulai antisipasi doang. Masukkan 5 sampai 10% atau 10 sampai 15%. Nah, nanti proyek ketiga kita sudah tahu nih karakter dari klien-klien kita ini seperti apa. Oh, klien yang ini doangnya banyak, gedein. Nanti klien yang sebelah sana jarang doang, kecil. Jadi nanti akan ada subsidi silang. Enggak apa-apa. Saya adalah orang yang mungkin 15 tahun di konsultan ya seperti itu. Ada kalau ketemu sama klien itu doangnya gede tuh, doang. Nah, nanti kita kasih aja dia over design budgetnya 15-20%. Yang ini enggak pernah kita kasih murah. Kalau mereka saling cerita, oh kalau kita ngambil Nining sebagai konsultan, kok saya harganya cuma segini. Nah, kita tinggal ngomong, lalu banyak doang. Iya. Ya. Ya apa-apa. Iya. Itu namanya tapi kita belajar. Itu namanya learning curve. Learning curve itu awalnya memang rendah, makin lama makin pintar, nanti kita makin bahkan yang tadinya 2 hari kita sudah bisa sehari kerjakan dan itu akan menjadi keuntungan kita. Kenapa orang proyek itu bisa kaya? Karena main di situ. Bukan main licik, tapi kita pintar, makin lama makin pintar dalam hal mengantisipasi klien kita. Oke. Lagi, silakan dari Dery. Dery silakan mau tanya apa? Ini teman-teman dari sipil mana ya? Dari Merdeka kalau nggak salah ada berapa orang sipil? Kurang tahu Bu kalau yang dari sipil Bu. Yang dari mesin 3 orang ya? Iya Bu. Kemarin yang dibantu sama Pak siapa? Turijan. Iya kayaknya. Iya sama Pak Turijan kemarin kalau nggak salah waktu submitnya komunikasi sama saya juga itu. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Oh iya Bu. Tanya aja. Misalnya kan tadi kan dia minta fitur kayak fitur tambah gitu ya Bu ya. Terus saya mau nambah fitur ini harus bayar sekian gitu kan. Nah terus dia bilang setuju. Mungkin kan dari kayak penjadwalannya kan pasti akan rada mundur kan ya Bu ya untuk menambah fitur itu. Nah itu terus misalnya kok jadwalnya jadi segitu kan janjinya segitu. Nah itu gimana Bu? Ya pinter. Kalian ini sekarang jadi ngerjain saya ini. Jadi saya jadi konsultan. Ya udah, oke, sip, bagus. Pertanyaannya bagus itu. Jadi gini, akhirnya kita sudah nangkep ya. Dengan begini kita diskusi, sebetulnya saya sedang mencari format di Anda semua ini. Kita sudah nangkep nih, berarti apa? Biaya mutu waktu atau mutu waktu biaya. Kita diskusi ini. Tadi fitur. Kalau Rahmat tadi bilangnya, oh ternyata dia minta tambah itu namanya tambah fitur misalnya ya. Biayanya gimana? Sekarang Alfian nanyanya waktunya gimana? Oke, jadi gini. Di dalam manajemen proyek yang kita memang harus selalu pegang itu adalah kualitas.
kita tidak boleh mengorbankan kualitas seperti apapun juga. Nah, kalau ternyata fitur-fitur itu ditambah dan fitur itu adalah kualitas, maka nanti Anda akan, yang dikorbankan itu adalah waktu. Yang harus dikorbankan itu adalah waktu. Biaya itu nanti akan kita negosiasikan di dalam adendum. Terus kan gini, saya minta fitur ini, dampaknya apa kalau fitur itu ditambah? Waktunya nambah kan? Iya. Nah, kalau waktunya nambah itu yang dinegosiasikan. Itulah nanti sebetulnya saya tuh seneng kalau di kelas-kelas yang seperti ini, yang banyak proyek itu, ngajar mata kuliah negosiasi. Enggak usah banyak. 4-5 kali pertemuan kita bisa, kapan-kapan. Jadi di dalam waktu itu kita akan negosiasi, Pak, Bapak itu kan minta fiturnya ditambah, atau Ibu, atau siapalah, atau Mbak. Nah, dengan itu kami butuh tambahan waktu, tapi jangan di belakang. Begitu begitu dia minta nambah fitur, langsung omong. Jadi sebetulnya yang ada di dalam perencanaan proyek Anda itu adalah satu matriks, di mana matriks itu kegiatannya apa aja, waktu yang harus dipakai, yang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan itu berapa lama, kemudian biayanya berapa. Sehingga setiap kali mereka nambah fitur, Anda sudah punya itu, contekan itu. Nih, nambah fitur ini, waktunya nambah segini, biayanya nambah segini. Tapi jangan ditunjukin semua, dibukain sedikit-sedikit aja. Jadi kayak ada bayangan gitu ya, Bu ya? Nah, Udah ada bayangan gitu. Sudah ada, jangan cuma dibayangin, ditulis. Kalau dibayangin nanti nggak ketemu. Iya, kayak udah ada tulisannya, cuman ya kayak gitulah. Ya, jadi fitur ini nanti nambahnya sekian hari loh, Bu. Nambah duitnya segini. Fitur ini nambahnya sekian. Ya, nambah duitnya segini gitu. Nah, nanti tinggal dinegosiasikan. Oke, jangan pakai doang-doang. Ini enggak, jangan pakai doang, ini enggak pakai doang ini gitu. Ya. Ayo yang lain. Ayo. Yang lain. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya mau nanya, Bu. Ya, monggo. Dwi Nur Cahyo Utomo. Ini juga Bina Insani kalau ini. Saya kan dulu pas. Kenapa? Saya kan dulu pernah PKL di Toyota tuh, Bu. Nah, pas saya PKL di Toyota, saya ikut programnya mereka, Kaizen namanya. Terus kan saya disuruh buat proposal untuk nyelesain masalah. Nah, pas saya buat proposal, saya kasih kata-kata over budget. Nah, pas saya ngajuin proposal ke mereka, saya ditegur, katanya kalau proposal itu tidak boleh ada kata over budget. Jadi saya nyiasatinnya, biayanya saya tambah-tambahin per item-item itu. Tapi tadi kata Ibu, itu boleh ada kata over budget. Yang benar gimana ya, Bu, kalau buat proposal? Pinter kamu nanyanya. Ini kita diskusinya sampai 10:30 nanti. 10:12. Siap. Gini. Oke, jadi Dwi Nur Cahyo Utomo pernah PKL di Toyota. Diminta untuk membuat proposal Kaizen. Ini tadi soalnya ngomongnya kayak sambil ngantuk gitu sih. Diminta untuk proposal Kaizen. Ketika memberikan over budget, maka ditegur oleh supervisornya ya. Supervisor atau apanya gitulah ya, Kaizen kan. Nah, nggak boleh over budget loh. Kalau Bu Nining bilangnya kok boleh over budget. Bro, kita sedang ngomong, saya sedang mengajarkan manajemen proyek. Ya. Di manajemen proyek itu memang ada yang disebut over budget, tapi tidak boleh diketahui oleh user. Over budget itu adanya di kita, di proposal kita. Jadi itu jangan bilang, Pak saya minta over budget segini, nggak mau dia. Ditawar sehabis-habisnya itu. Ya. Jadi over budget itu, ya ini tadi saya salah sih Mas Mardi. Jadi saya tadi ngasih taunya gini, jadi over budget itu adalah over budget buat kita. Kita sebagai project planner, project budgeter, itu menyampaikan sesuatu yang buat kita sendiri, itu ada yang namanya over budget. Nah, Anda di Toyota itu pakai Kaizen. Kaizen itu segi 4 harus pas. Nggak boleh ada yang namanya kliper-kliper, itu TQC kan ya, Total Quality Circle kan, proposal Kaizen itu. Nah itu nggak boleh memang. Nah caramu sudah benar, dengan cara supaya yang itu tadi yang namanya over budget itu ditempel-tempel, ditemplok-templokin di masing-masing, biaya ditambah sedikit, tambah sedikit. Itu lebih halal dalam tanda petik untuk tataran berpikir cara Kaizen. Ya, cara Kaizen. Kaizen haram untuk mengatakan over budget. Ya.
Kenapa kok di proyek jadi halal? Proyek pun sebetulnya juga nggak halal, tetapi itu adalah untuk mengantisipasi kita untuk menghadapi itu tadi klien-klien yang tukang doang itu, gitu ya. Nah ini saya salah juga nih ngomong ya. Salah juga nih saya ngomongnya. Ya oke, makasih. Makasih Bu Nur Cahyo Utomo, terima kasih. Iya, Bu. Jadi ya, Makasih jadi ya, ini Bu. saya yang terima kasih karena saya jadi diingatkan untuk lebih hati-hati di dalam mendeliver istilah. Oke, itu benar. Kalau Kaizen memang, Kaizen itu sangat tidak boleh ada. Mereka yang namanya lean manufacturing dan lagi ini adalah untuk manufaktur ya. Jadi mereka kalau yang namanya over budget itu dianggap pemborosan. Sensitif banget. Iya, dan itu namanya barang haram yang luar biasa, terutama Toyota. Ya, terutama Toyota. Tapi kalau gitu proyek itu kotor dong, bukan? Itu adalah untuk supaya kita kalau di proyek itu jangan sampai kita tekor, sebetulnya itu aja. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Siapa lagi? Silahkan, Kevin. Bangun Kevin, kamu tidur itu ya. Siapa lagi? Oke, silahkan. Prinda mau nanya, Samhana. Ceweknya kayaknya ada cuma 3 ya? Ada berapa sih ceweknya? Coba ceweknya berbunyi biar nongol di depan saya. Itu ada Yona itu. Ada berapa? Ada Samhana, ada Prinda, ada siapa lagi? Ceweknya ada Yona, Bu. Oh, Yona. Siapa lagi? Udah cuman itu, Bu. Teman-teman dari luar Bina Insani belum ngirim foto, jadi di absennya belum ada fotonya ya, masih pakai default itu. Oh, yang di kampus ya, Bu ya? Ya, di kampus masih belum diganti. Okay. Farhan, mau nanya Farhan? Farhan katanya mau nanya, Bu, tadi, Bu. Ya, Farhan nanya, Farhan. Bohong, Bu Alfian, Bu. Sudah diwakilkan Alfian tadi, Bu, pertanyaan. Diwakilkan Alfian, dia wakilkan sama Dwi. Dari kali mau ditanya itu dari. Ya, Dari mau nanya, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Enggak. Oh, enggak mau nanya. Oke, siapa lagi? Kevin, mau nanya Kevin. Oke, nah. Pak Mardi, barangkali ada yang mau ditambahkan. Pak Mardi pun pernah punya pengalaman proyek atau gimana. Kita masih main di satu. Saya itu kalau ngajar, mungkin di modul nanti agak lebih panjang. Tetapi satu slide gini tuh bisa 1 jam sendiri. Karena setiap kata-kata di dalam slide itu semuanya berlapis-lapis yang ada di belakangnya. Mungkin Pak Mardi bisa. Ini kita belum ngomong organisasi ya, baru biaya mutu waktu. Silakan Pak Mardi, barangkali ada sharing. Ya Bu, paling sedikit aja tambahan dari menyangkut pertanyaan dari Rahmat, Alfian tadi ya. Ya, yang terkait dari proyek. Memang kalau kita temuin di lapangan itu seringkali proyek-proyek apalagi khususnya proyek IT gitu ya. Ketemu dengan klien itu memang klien yang banyak maunya gitu ya. Makanya perlu saya tekankan kalau yang di awal itu ketika ketemu MOU-nya itu memang harus perlu kuat ya. MOU jangan dilupakan ya, tadi juga memang udah disinggung sama Bu Nining bahwa antara kedua belah pihak harus ada MOU, perjanjian atau kontrak kerja apapun istilahnya. Nah, kemudian apabila ada tambahan fitur, lihat dulu fiturnya apakah terkait dengan proses atau enggak. Ya, kalau memang menyangkut dengan proses, maka ditambahkan modul tambahan. Jadi dikeluarkan modul baru, additional modul gitu. Ya, itu ditambahkan memang nanti ada menyangkut biaya, tapi tadi istilahnya juga ada disebut sama Bu Nining. Tapi biasanya ada beda modul. Jadi ketika di kontrak awal modulnya A sampai Z, kemudian ada tambahan itu beda modul, maka akan ada beda biaya. Seperti itu akan lebih bisa menoleransi klien-klien itu. Kalau saya pernah di lapangan seperti itu ya. Jadi si kliennya itu akan lebih mengerti nanti jadinya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau tadi nggak akan bisa kan ini doang, itu doang gitu ya. Itu untuk menghindari yang seperti itu. Kemudian juga kita sebagai pihak dari developernya harus memang tegas ya. Kalau nggak tegas ya kita yang dikerjain ya. Pasti ada aja karena setiap orang ya beda sudut pandang, beda cara
menggunakan aplikasi ya beda. Dia pengennya enaknya begini gitu ya. Kita yang ngerjainnya nanti dikerjain jadinya. Itu sih yang saya perlu tambahkan ya, perlu ditegaskan itu. Ya, itu aja paling Bu Ning yang mau saya tambahkan. Iya, ya. Senang saya jadinya kita belajar bareng ya, belajar sama-sama. Saya proyek IT itu memang belum pengalaman. Tapi ya, siapa itu? Alfian itu Bu, biasanya dia kalau Alfian, nggak Koreaan, Indian. India Bu dia Bu. Oke, jadi ini ada tiga apa namanya ya? Tiga istilah yang barusan disampaikan oleh Pak Mardi itu adalah bahwa penambahan fitur itu terkait dengan prosesnya atau tidak. Ya, terkait dengan prosesnya itu atau tidak. Jadi itu maksudnya seperti yang tadi, apakah itu mempengaruhi kualitas solusi yang kita tawarkan di awal? Kita kira gitu ya, Pak Mardi ya. Betul, jadi kadang-kadang orang nambah-nambah fitur itu sebetulnya nambah-nambah memang terkait dengan yang memang mempengaruhi kualitas yang kita sudah sepakati atau tidak. Jangan-jangan cuma nambah-nambah hanya untuk keuntungan dia aja. Nah, jadi ini tadi yang saya bilang matriks yang harus kita siapkan adalah itu tadi, untuk menghasilkan solusi seperti ini, maka proses yang harus kita miliki adalah A, B, C, D, E ini semua. Kalau misalnya dia tadinya cuma milih fiturnya hanya 5, kemudian dia nambah 7 tapi masih terkait dengan proses itu, maka itu yang harus kita pahami. Itu adalah poin pertama yang dari Mas Mardi tadi, dari Pak Mardi tadi. Kemudian apakah itu tadi, fitur itu tadi sudah dicantumkan di dalam modul awalnya. Jadi dari awal modulnya itu sudah ketika kita melakukan proposal, kontrak dan sebagainya, itu harus jelas modulnya dulu. Betul, itu yang jelas. Jadi itu tadi kualitas juga menyangkut masalah kualitas. Jadi mungkin itu nanti kita akan sudah punya gambaran di awal ini sebetulnya seperti apa sih yang namanya manajemen project untuk IT ke belakangnya ya. Nah, sehingga istilahnya developer ternyata ya. Developernya itu sudah tahu sebetulnya porsi pekerjaan dia itu seperti apa. Ya, karena dia udah pegang modul, dia udah pegang fitur di dalam modul itu dan pegang proses di dalam pegang modul, kemudian pegang prosesnya seperti apa dan pegang fitur-fitur apa yang di dalam proses itu. Ya. Jadi itulah yang mungkin perlu kita garis bawahi supaya kita punya cara ngomong yang sama juga. Juga gini ya, teman-teman, perlu saya ingatkan juga untuk semua, terutama yang orang-orang teknologi, informasi, orang teknik mesin atau teknik sipil, user Anda itu nanti biasanya bukan orang yang satu bahasa dengan Anda. Itu, ya, beda bahasa. Yang harus Anda klikkan pada waktu melakukan analisa, para sistem analis atau apapun namanya, atau yang namanya sistem yang developer lah istilahnya, itu adalah benar enggak. Tidak usah malu, tidak usah segan untuk berulang kali mengklarifikasi masalah itu tadi. Istilah-istilah tadi ya. Jadi kalau misalnya Anda, Pak maksudnya ini tuh maksudnya ini, bawel sedikit enggak apa-apa. Sampai mereka bilang, oke, klik. Nah, disitulah baru kita kunci sebagai fitur atau apapun namanya yang akan kita deliver ke dia. Itu. Nah, nanti saya akan sampaikan ada istilah deliverable condition. Itu adalah apa yang bisa kita kasih. Kalau misalnya seperti tadi pertama kali Rahmat bilang, saya bikin web. Final deliverable condition adalah web. Tapi middle deliverable-nya itu harus Anda konfirmasi dulu. Benar nggak ini? Dapat dikit kasih tahu. Jangan sampai ujung. Nanti Anda sudah capek-capek menyampaikan, mendevelop sesuatu, ternyata di ujungnya nggak pas. Jadi per deliverable condition itu dikonfirmasikan. Mungkin itu melelahkan, tetapi lebih baik daripada nanti lelahnya di belakang malah jadi sudah fail. Itu aja.
Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Yang lain pada kemana ya? Kok saya nggak bisa lihat yang lain? Bentar, tak lihat dulu partisipannya siapa aja sini. Rizakti. Ah, Jakti tuh. Mau nanya, Bu. Rizakti nanya. Rizakti mana? Dalam, Bu. Ya, nanya apa kamu? Oh, ini tuh yang namanya Rizakti. Jambulnya. Kalian tuh sebetulnya tahu saya kan? Yang dari Bina Insani? Iya, Bu, tahu. Tahu ya? Bu Nining yang galak yang suka marah di lift ya? Jakti punya kedai kopi, Bu, dia, Bu. Zakti, kedai kopi di mana? Itu juga jadi proyek itu. Ayo Rizakti mau nanya enggak? Siap, tidak, Bu. Udah ngerti, Bu. Sudah ngerti? Pinter. Mantap. Aditya Al-Ghifari, itu Bina Insani bukan? Iya, Bina Insani, Bu. Mana kamu? Join without video. Yang bisa dijawab, Al-Ghifari. Jovanto Alfats. Jovanto Alfats ini dari Merdeka ya? Bukan, Bu. Dari Bina Insani juga, Bu. Oh, iya, Ding. Dia belajar Dia katanya dulu. mau nanya juga, Bu, katanya, Bu. Ayo, mana? Mana Jovanto Alfats mana? Oh iya, ya dia tapi termasuk outbound ini. Mahasiswa outbound. Kamu belajar di mana selain di sini? Saya? Ah. Saya di itu, Bu. Unmer. Unmer, terus Amikom, sama 17 Agustus, Bu. Untak. Mana nih anak yang nggak kelihatan? Kok nggak kelihatan sih tampangnya? Jopan. Jovanto mana? Yang bunyi barusan siapa? Alfian. Alfian, Bu, itu. Alfian Nur. Saya, Bu. Alfian Nur juga belajar sama Jovanto ya, satu grup ya? Di 17 Agustus, Merdeka sama Iya, Bu. Amikom. Oh iya, satu grup itu. Karena kuliah tadi kan ada matkul juga, Bu. Cuman udah selesai. Ini saya sempat-sempetin buat ikut. Nggak apa-apa kan ya, Bu? Boleh aja. Kan masuk di kampus, masuk sini kan kamu? Iya. Tapi saya nggak ngambil mata kuliahnya, Bu. Kan karena emang cuma ada 3 doang kan ya, Bu ya? Kalau TI ya. Loh, ini kan mata kuliah lokal ini. Kamu sebagai anak TI-nya Bina Insani, ikut mata kuliah manajemen proyek ini adalah manajemen proyek yang lokal. Tapi di itunya, Bu, cuma ada jargon, terus metodologi sama pemrograman mobile, Bu. Tapi namanya dia ada di kampus nggak, Pak Mardi? Siapa, Bu? Namanya Alfian Nur. Ada di kampus kan dia? Ada tadi, Bu. Ada kok. Oh, iya, Bu, saya ada. Ah, kamu kelamaan di rumah itu. Rafli Senoaji. Rafli Senoaji mana? Saya, Pak. Saya, Bu. Bina Insani ya? Iya, Bu. Bina Insani, Bu. Nanya dong. Udah paham, Bu. Udah paham. Bener nih, udah paham. Saya tanya ya. Jangan. Ya, tanya sama Pak Mardi yuk. Jangan. Ayo. Ini Christophorus ini coba dari ini ya, luar biasa ya. Merdeka ya. Oke, baru bergabung ya. Ya, Pak. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan atas beberapa tadi paparan dari Bu Nining. Christophorus Setiawan. Ya, silakan. Belum, Bu. Belum. Nanti bisa ngunduh slide sama ininya videonya nanti di kampus ya. Dari ya, Merdeka Malang ya? Ya, Bu. Jurusan? Teknik sipil, Bu. Oh, teknik sipil. Baru masuk nih, Bu, sipil, Bu. Iya, ini tadi dicari. Soalnya kemarin saya dicek sama kajurnya. Itu kajur-kajur pada ngontak saya itu. Anak saya udah masuk belum? Anak saya udah masuk, anaknya kececer di jalan. Bu. Ya, yo. Saya boleh nanya, Bu? Boleh. Tapi bukan ini, Bu, tentang MK ini. Apa?
yang outbound itu. Outbound chatting aja, chatting Japri, jangan ngomong di sini. Oke, siap Bu. Chatting Japri ya. Ada Oke, kan? Bu. Nomorku ada kan? Ya, oke. Ada sekarang ngomongnya mau ngomong soal perkuliahan aja. Kasihan yang kuotanya nipis nih. Nanti... Oke, siap Bu. Ya, siapa lagi yang mau nanya? Oke. Ya, terakhir sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, baru 10:30 ya Pak Mardi. Kita sampai 11:30 ya? Iya Bu. 11:30. Tapi ya Bu, nggak apa-apa Bu. Yang penting kan udah 60 menit berjalan ke depan, sebenarnya nggak masalah Bu. Oh gitu ya. Oke, sekarang kita terakhir adalah organisasi. Slide ini harus tuntas. Jadi kita udah tahu ya, kita mau ngapain, project goals-nya seperti apa, statement of work-nya nanti kita pelajari seperti apa, kemudian cakupan proyeknya mau seperti apa, kualitas yang akan kita deliver seperti apa, waktunya yang akan kita dedikasikan untuk proyek itu berapa lama, akhirnya biayanya berapa. Nah, seperti yang waktu saya tadi bilang, kalau kita misalnya mau bikin rumah, ini yang ekstrim aja ya, supaya kalian nangkep. Kalau developer web atau segala macam mungkin memang bisa dikerjakan oleh satu orang sendirian. Kalau misalnya Anda mau bikin rumah, untuk rumah sendiri itu tadi ada yang jawab, katanya yang dikorbankan apa? Yang dikorbankan dirinya. Dirinya berkorban sampai dia tua, rumahnya belum jadi. Oleh karena itu, supaya proyek kita ini selesai, maka kita harus menyiapkan yang kita sebut sebagai organisasi proyek. Organisasi proyek itu sebetulnya, nah ini tadi menjawab pertanyaannya entah Rahmat, entah Alfian tadi ya. Oh, Alfian. Kalau ternyata dengan adanya penambahan fitur, maka nambah waktu. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah fitur tambahan itu harus dikerjakan oleh satu orang atau bisa kita kerjakan paralel dengan 2 orang? Kalau itu bisa, ya, kalau itu bisa, artinya rekrutlah orang. Jadi Anda tidak mengorbankan waktu, tapi mungkin Anda harus bernegosiasi untuk biaya. Dengan Anda merekrut satu teman untuk mengerjakan fitur itu paralel, maka Anda tentu tidak bisa mengatakan doang kepada teman Anda ini. Maka teman Anda itu adalah anggota organisasi proyek yang harus diperhitungkan sebagai sumber daya. Nah, ini nanti kita akan bicara di depan sebagai sumber daya yang harus diperhitungkan untuk kita berikan atau kita masukkan ke dalam aspek biaya yang kita harus consider. Ya, jadi kita organisasi. Apa itu organisasi proyek? Kita nggak usah bilang direktur, wakil direktur, atau bendahara, nggak usah. Tetapi bagaimana sasaran proyek itu dikerjakan, kemudian berapa orang yang akan terlibat, bagaimana tanggung jawab setiap orang yang mengerjakan pekerjaan di dalam proyek, itulah yang disebut dengan organisasi proyek. Apa gunanya? Apa gunanya? Gunanya adalah untuk mempertahankan kualitas yang sudah kita tetapkan. Ya, kualitas yang sudah kita tetapkan tercapai tanpa harus mengorbankan waktu. Ya, jangan sampai waktu dikorbankan untuk mencapai kualitas. Nah, nanti kaitannya apa? Kaitannya juga dengan biaya. Makanya nanti kita biayanya mau seperti apa? Biayanya dengan adanya organisasi seperti itu, tentu biayanya beda kalau organisasinya hanya satu orang. Ketua merangkap anggota, merangkap bendahara, merangkap admin, nah itu biasanya acak-acakan. Tidak apa-apa, korbankan saja. Karena organisasi proyek itu adalah organisasi matriks ad hoc. Apa itu ad hoc? Ad hoc itu ya Anda hanya jika diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam proyek, maka Anda bisa join, tapi di luar itu Anda bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi tetap saja harus diperhitungkan sebagai sumber daya yang terlibat di dalam proyek. Nah, itulah kira-kira untuk pemahaman kita tentang sebuah proyek. Ya, jadi organisasi
Itu adalah bagaimana proyek itu diselenggarakan, melibatkan siapa, ya. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang akan terlibat di dalam proyek itu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita akhiri? Ada, Bu. Ya, silakan. Kan tadi kan Ibu bilang kita boleh rekrut orang gitu, Bu, untuk mengerjakan yang penambahan fitur gitu, Bu. Nah, itu kan pasti kan kita butuh biaya buat bayar itu orang kan ya, Bu ya? Ya. Nah, itu gimana, Bu? Gimana apanya? Ya memang iya harus bayar. Maksudmu ya, apa? Jadi gimana ya? Pembagian biayanya tuh seperti apa gitu? Ya, itu makanya. Karena kalau gini ya, kalau saya kembali lagi ke poinnya Pak Mardi ya. Poinnya Pak Mardi kan bilang ada tambahan fitur. Nah, tambahan fiturnya itu cocok nggak dengan prosesnya yang memang kita deliver? Kalau memang itu cocok, ya kita terima. Bahwa sekarang Anda nego aja sama klien Anda tuh istilahnya ya, user Anda itu, Pak dengan nambah fitur ini, Bapak ada 2 pilihan. Pilihannya adalah nambah biaya segini, tapi lama, atau nambah biaya segini, tapi cepat. Kan gitu. Namanya trade off. Jadi di dalam pekerjaan-pekerjaan itu ada yang namanya trade off. Trade off itu pilihan antara 2 hal yang nanti akan ditentukan oleh orang. Saya lebih baik cepat tapi bayar mahal, atau saya lebih baik bayar murah tapi lambat. Nanti dia yang biar ngitung. Tapi kamu sudah punya, kita sebagai konsultan itu sudah punya ininya, sudah punya matriksnya tadi. Mau cepat apa mau pelan? Maksudnya ya waktunya mulur. Nah, kalau cepat bayarnya segini, kalau mulur bayarnya segini. Dari mana ini angkanya? Ya karena saya harus rekrut orang. Orang itu saya bayar jam orang kerja. Makanya ada namanya HOK itu, hari orang kerja atau jam orang kerja, JOK. Jadi biasanya seorang developer itu JOK-nya berapa? Satu developer itu 2 paling, Bu. 2 apa? 2 orang. Ya, paling bisa 2 orang ya. Ya, 2 orang. Oke. 2 orang kerja untuk berapa hari? Nanti akan saya ajari di pertemuan ke-9. Oh. Berapa bayarannya? Per jam itu seorang developer tuh bayarannya berapa? Itu. Nah, itu nanti yang akan bisa kita alokasikan di perencanaan sumber daya. Itu nanti topik-topik di per 9-10 gitulah. Ya, jadi makin terbuka ya. Jadi nanti ini kayaknya tugasnya udah makin enak nih saya ngasih tugasnya nih. Waduh. Iya. Kalau yang kan paling tidak ya dengan ada yang berbunyi-bunyi ini kayak Alfian, Rahmat, Dwi, bunyi gini kan teman-teman yang lain kan terinspirasi. Oh ya harusnya seperti ini. Apalagi kalau kalian nanti bisa bikin WA group, bikin diskusi bareng gitu. Itu adalah sarana untuk ngasih tugas kan. Dan saya nggak mikir bikin tugas, tinggal dengerin kalian ngomong apa aja. Ya. Iya, kita kan jadi gini, kalian pikir saya lebih pintar dari kalian? Enggak. Saya kan juga belajar dari kalian. Saya dengerin kalian ngomong apa, ya saya itu cuma lebih dulu baca aja. Ya, Bu. Saya lebih dulu baca. Pengalaman saya sebagai konsultan ada yang masih bisa dipakai, tapi banyak juga yang sudah expired. Expired karena situasinya udah beda. Saya dulu ketemu klien kalau enggak tatap muka takut ditipu. Ya, betul, Bu. Nah, kalau sekarang pokoknya dengar suaranya aja udah yakin kalau itu ada manusianya kan. Ya. Bukan jadi-jadian. Itu aja. Kalau Rahmat jadi-jadian, Bu. Bukannya sama aja kalian berdua. Ya, gitu aja. Jadi sama aja. Mbak, bunyi dong. Jangan diam aja. Cikiwir. Bunyi apa, Bu? Ada Samhana, saya mau nanya lagi, boleh nggak, Bu? ada Yohan. Kenapa, Dwi? Ya, silakan Dwi mau nanya lagi. Yo, Dwi. Misal saya dapat project dari suatu perusahaan besar. Nah, kok sinyalmu kalau perusahaan besar itu kan nggak mau. Nggak ada suaranya? Ya, sok. Tes ada nggak, Bu? Misal saya dapat project dari satu perusahaan besar. Nah, kalau perusahaan besar itu kan nggak mau
kayak sekedar kita ngobrol di warung kopi cuma berdua gitu. Perusahaan besar pasti mau kita mempresentasikan menggunakan PowerPoint atau enggak proposal. Nah, waktu yang paling tepat saat saya mempresentasikan proyek yang saya ingin kerjakan itu berapa ya, Bu? Karena kalau terlalu lama kan pasti dia bosan juga, tapi kalau terlalu cepat takutnya materinya nggak tersampaikan dengan baik. Itu gimana, Bu? Wah, ini pelajaran pertemuan ke-14 ditanya sekarang ya. Waduh, mantap Dwi. Udah pada kebelet semua ini. Oke, nggak apa-apa. Kasih bocoran. Oke, gini. Pertanyaannya Dwi itu pertanyaannya orang berpengalaman. Saya harus presentasi. Presentasi di depan orang banyak. Kalau presentasinya lama ditinggal tidur malah nggak nyampe. Kalau presentasinya cepat, intinya nggak nanti sampai. intinya yang nggak nyampe. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Presentasi nggak tetap. Yang harus kamu lakukan adalah selain presentasimu, kamu kasih hard copy. Kalau sekarang nggak ada lagi hard copy, oke, kasih aja deliver ini. Kamu di Toyota kan, kamu kan tahu di Toyota ada yang namanya A3 report itu kan. Jadi kamu bikin semacam sudah rangkuman dalam satu halaman, istilahnya executive summary. Nah, executive summary itu udah jadi satu itu. Semuanya udah tercantum di situ. Nah, kamu tinggal nanti, Pak, yang saya maksud dengan ini adalah ini, itu ada di situ. Yang saya maksud dengan ini adalah ini, ada di situ. Jadi semuanya sudah ada di executive summary itu. Di executive summary itu mencakup semua hal yang ingin kamu deliver. Kalau itu diomongin semua bisa sejam, tapi kalau itu dia baca dan kamu tunjuk aja pointer-pointernya, nanti akan bisa tersampaikan. Kira-kira itu. Bikinnya gimana executive summary? Ada ilmunya itu. Nanti diajarin sedikit. Di ujung. Nanti di ujung itu kalau nggak salah ada komunikasi dan pelaporan proyek kalau nggak salah. Kalau nggak salah 2 atau 3 pertemuan terakhir kalau nggak salah. Makanya ini tadi sebetulnya saya ada sedikit koreksi sedikit mengenai formatif. Formatif itu saya sayang kalau satu pertemuan kita pakai untuk formatif. Biasanya nilai formatif itu saya dedikasikan dalam sebuah tugas individu, artinya setiap mahasiswa harus mengumpulkan sendiri-sendiri, tidak boleh sama antar mahasiswa yang ada. Nah, itulah yang nanti akan dinilai dengan nilai 10% di setiap formatif. Karena formatif kita ada 2 ya. Formatif di pertemuan ke-7, formatif di pertemuan ke-15. Nah, itu nanti nilainya masing-masing 10%. Mungkin sebelum kita mengakhiri kelas ini, saya ingin menyampaikan juga gini. Aturan main kan Mas Mardi tadi Pak Mardi tadi kan sudah bicara tentang penilaian, kemudian ada tugas, ada formatif, ada kehadiran yang tidak dinilai, tapi nah seperti ini kan kelihatan siapa yang sebetulnya memang dengerin saya, siapa yang sebetulnya mendengarkan tapi tidak kelihatan kalau sedang mendengarkan, gitu ya. Jadi itu sebetulnya yang saya inginkan dengan adanya Zoom sinkronus itu adalah untuk melihat sebetulnya tuning Anda di dalam kelas itu seperti apa. Itu akan menjadikan kami berdua punya punya penilaian lebih terhadap orang-orang itu. Ya, jadi misalnya sudah Bu, saya udah tahu ya, oke nggak apa-apa, tetapi paling tidak dengan tanya atau nyeletuk gitu, kita tahu bahwa Anda sebetulnya memang ada tune di dalam kelas ini. Nah, kemudian tugas. Di dalam perkuliahan daring ini, kami memang diminta untuk selalu memberikan tugas dalam setiap akhir perkuliahan. Soal tugasnya apa, itu nanti akan kita lihat dalam setiap sesi yang kita sampaikan. Misalnya sekarang nih, untuk sekarang tugasnya itu seperti apa, dan biasanya saya, mudah-mudahan Pak Mardi juga sepakat dengan saya, dengan cara saya selama ini, adalah untuk pertemuan pertama, itu biasanya saya minta untuk pertama ketiga yang nanti yang sinkronus itu adalah tugas-tugas kelompok. Ya, tugas-tugas kelompok, itu satu kelompok mungkin nanti bisa, ini 43 orang ya, 43 orang mungkin satu kelompok 4 orang. 4 orang atau 4, kalau 4 jadi 10 kelompok ya. Ya deh. Ya. Ada 3 kelompok yang 5 orang. Yang
7 kelompok 4 orang. Itu nanti kalian bikin aja tugas, biasanya cakupan waktunya apa namanya, durasi waktu, kok durasi sih? Tenggang waktunya adalah 1 minggu. Jadi pertemuan sekarang nanti saya akan buka di e-kampus, saya tutup di pertemuan minggu depan. Itu adalah tugas. Bobotnya 30%. Kemudian itu tadi formatif, bobotnya 10-10 jadi 20%, udah 50%. 20%-nya lagi adalah di UTS, 30%-nya adalah UAS. UTS sama UAS itu bisa juga tulisan, menulis, apa maksudnya saya buat soal, kalian menjawab soal, bisa juga saya buat project. Ya. Project itu berkelompok, tetapi biasanya kelompoknya lebih kecil. Hanya bertiga. Biar proyeknya biar banyak nggak apa-apa. Bertiga, jadi nanti akan ada 16 kelompok. Ya, 16 kelompok, gitu ya. Nah, bikin sekarang itu nggak ada lagi, saya rumahnya sama dia jauh. Kalau saya waktu kuliah dulu, saya kuliahnya abad yang lalu. Ya kan? Sekarang kan abadnya abad 21, saya masih abad 20. Waktu saya kuliah dulu itu kalau rumahnya jauh udah nggak, malas aja belajar bareng. Karena harus naik sepeda. Jauh. Nah, kalau sekarang itu nggak ada cerita. Pokoknya yang penting punya gadget, taruh muka di depan gadget bisa bikin kerja kelompok. Ya, itu aja. Jadi mudah-mudahan enjoy dengan kelas kita yang pertama kali ini. Mudah-mudahan ke pertemuan yang kedua nanti dengan asinkronus, diskusi kita juga lebih seru. Kita lakukan diskusinya melalui chat e-kampus ya, Pak Mardi ya? Ya, betul Bu. Chat e-kampus. Jadi kami akan selalu manggung bareng karena memang lebih baik otak dua seperti tadi yang Pak Mardi sampaikan juga nggak ada di dalam kepala saya dan itu akan memperkaya kita semua. Oke, silakan Pak Mardi kalau ada closing atau apa silakan atau tambahan. Ya, saya kira cukup Bu kalau dari saya. Ya kalau gitu share screen-nya bisa ditutup dulu. Saya mau lihat muka-muka yang lain. Oke, ada Marcelino Rahmat. Dari mana Marcelino Rahmat? Dari? Sani, Bu. Dari Insani. Marcelino Rahmat dari mana? Bina Insani, Bu. Bina Insani. Michael Kisha, ini Merdeka Malang ya? Ya, Michael, tapi kayaknya bukan dari Jawa Timur ini. Orang dari timur banget ya? Dari Papua, Bu. Papua. Papua Barat. Oh, Papua Barat. Papua Barat itu berarti Timika ya? Bukan, Bu. Oh, ya. Yang utara, oh ya. Papua Barat. Sudah berapa lama di Malang? Baru 2 tahun, Bu. Oh, baru 2 tahun. Beasiswa? Tidak, Bu. Beasiswa pemerintah? Tidak. Oh, tidak. Terus Agung, sudah. Valdi Yosua Pak Pahan, dari? Dari Merdeka juga, Bu. Merdeka. Jauh amat kuliahnya sampai ke timur sana? Emang asli Malang? Bukan, oke. Bukan. Terus siapa lagi nih yang orang-orang jauh ini? Ini ada dua ini. Dua slide ya. Marcelino Muhammad Satrio Pambudi Utomo. Dari? Malang? Dari Bina Insani, Bu. Oh, Bina Insani. Satrio. Jera Perdana Putra. Yona dibuka videonya dong. Yona Nur Hafiz. Buka, coba saya pengen lihat cantiknya kayak apa nih. Mbak-mbaknya cuma 3 ya? Yona, iya, Bu. sama Hana, sama Yona, sama Hana, sama siapa? Prinda. Ya, oke. Iya, nah, Bu. Yona dari mana? Jadi Bina Insani, Bu. Oh, Bina Insani. Kalau sama Hana ini kemarin kenapa jadi kenal ya? Bahasa Inggris ya? Ikut bahasa Inggris ya? Iya, Bu. Saya MC wisuda juga, Bu. Apa? Saya MC wisuda juga. Ngurusin wisuda? MC, Bu. MC wisuda. MC wisuda. Iya, yang saya plototin. Bener.
Waduh. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, Pak Mardi ya, kita akhiri saja ya perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Mudah-mudahan enjoy, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Amin. Silahkan dilihat di e-kampus tugasnya apa, waktunya 1 minggu, nanti di-submit paling lambat di hari Rabu juga. Biasanya saya minta Rabu sebelum perkuliahan supaya bisa kita diskusikan di minggu yang akan datang. Silahkan mau hari Rabunya jam berapa? Jam Rabu subuh malam, Bu, ya? kalau bisa, Bu. Rabu malam udah lewat. Selasa malam. Enggak, Bu. Rabu, Bu, malam. Rabu malam 23, Rabu malam 59. Jadi loh 2359 Selasa. Kalau Rabu malam nanti nggak bisa dibahas. Aduh. Jadi maksud saya dimasukkan supaya bisa dibahas dulu, ya. Oke, Selasa 2359. Mohon maaf Bu Ning, kalau Ya, Selasa silakan. 23 ini terkait dengan LMS kita, biasanya kan jam 11 jam malam itu melakukan maintenance. Sebaiknya saya kira dipercepat aja, mungkin entah jam 8 malam ya. Jam 8 ya, jam 20 ya. Ya, Hari nanti Selasa. alasan mereka untuk ngupload itu alasannya rusak gitu kampusnya atau error apa. Iya. Padahal maintenance ya. Itu rahasia yang baru saya tahu itu Pak Mardi, karena saya sering mau ngupload bahan-bahannya e-kampus kan saya tengah malam gitu. Maksud saya supaya sepi, rupanya malah lagi maintenance ya. Baik, oke, terima kasih Permisi, semua. Bu. Ya. Saya mau tanya kalau pembagian kelompoknya bagaimana? Oh, ya. Ketua kelas. Ya, ini lupa. Jadi gini aja. Gimana caranya pembagian kelompoknya? Sekarang saya tanya, ini sekarang gini ya. Ini masih ada 6 teman dari STIE Mandala Jember yang belum bergabung. Jadi mungkin kalau saya boleh saran, per kelompok terdiri dari sesuai dengan program Permata, maka per kelompok itu terdiri dari teman-teman yang inbound, teman-teman yang dari luar masuk ke Bina Insani, ada 1 orang, ini total ada 14 kan? 14 ya? 15. Dan kemudian nanti ditemani oleh 2 dari Bina Insani. Jadi 1 dari inbound, 2 dari Bina Insani. Kira-kira pembagiannya gitu. Kalau yang kelompoknya 4, 1 inbound, 2 inbound, 2 Bina Insani. Ya. Nanti kalau yang, pokoknya setiap kelompok harus ada inboundnya. Silahkan dibagi sendiri, silahkan didiskusikan. Saya tinggal terima laporan. Ketua kelasnya siapa nih? Rahmat ya? Rahmat, Bu, ya. Mana Rahmat? Tolong nongol. Rahmat mati lampu, Bu, katanya, Bu. Rahmat mati lampu katanya, Bu. Nih, sama saya, Bu. Lagi sama saya, Bu. Dia, Bu. Oh, sama Alfian. Ya udah. Rahmat Alfian, Rahmat ketua kelas, Alfian sekretarisnya yang bagian nyatet-nyatet. Astagfirullah. Nanti kalau kenapa? Jangan saya, Bu, sekretaris. Saya jelek tulisannya, Bu. Gak apa-apa, Bu, tulisan dia bagus, Bu. Lo zaman segini masih ngomong soal tulisan jelek, pakai touch laptop. Gak ada lagi nulis pakai tangan. Ya, touch laptop gak ada lagi sekarang, gak ada lagi orang yang boleh mengeluh tulisannya jelek. Pakai Times New Roman, Alfian. Ya, Times New Roman, Calibri. Ya. Kalau tulisan SpongeBob gimana? Ya, Comic Sans juga boleh, silahkan. Ya, nggak ada lagi tulisan jelek. Baik, terima kasih teman-teman semua. Silahkan live group. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan Terima kasih, Bu, Pak Mardi. Ya, oke. Monggo. Silakan live boleh, nanti dimatiin. Dari Pak Mardi juga boleh.